Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rubrik seputar Megapolitan, merekam realitas, menjaga identitas. Senang sekali saya Fitri Sopianti bisa menemani di ruang dengar Anda semua. Semoga sahabat muslimah Jakarta dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslimah Jakarta, kalau kita berbicara soal hidup di ruang area megapolitan seperti di Jakarta dan sekitarnya, kita akan terkena imbas dari kebijakan pemerintah yang rasanya cepat sekali itu terkena dampaknya terkait dengan kondisi kita dan terutamanya adalah dompet dan dapur kita. Nah, baru-baru ini ada isu yang hangat di tengah masyarakat yang itu juga membuat ramai di mana di situ terdapat antrian di setiap SPBU yang kita lihat di sekitaran Jakarta ya, yaitu Jakarta Barat ataupun di Jakarta Selatan. Nah, sebagian orang mungkin memikirnya itu hanya Pertamax yang naik ya, bukan Pertalite. Namun apakah itu nanti berimbasnya tidak hanya keseluruhan orang gitu ya. Nah, itu kita harus berpikir gitu, apakah sesederhana mungkin seperti itu untuk berpikirnya gitu ya. Itu harga diumumkan naik ya, langsung jeritan dari masyarakat itu ramai gitu ya. Ya, untuk mengupas tuntas masalah ini bukan cuma dari kacamata ekonomi biasa, tapi kita sebagai muslimah gitu ya, menjaga identitas kita sebagai muslimah dalam memandang jaminan kesejahteraan. Nah, di studio ini sudah hadir narasumber kesayangan kita yaitu Ibu Eis. Assalamualaikum Bu Eis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu Fitri dan mudah-mudahan Muslimah Jakarta juga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita juga diberikan keberkahan untuk bisa bertolabul ilmi dan berdiskusi. Boys, langsung saja kita ke realitas di lapangan ya. Pemerintah baru-baru ini sedang menaikkan harga BBM gitu ya, yaitu kenaikan harga Pertamax ya. Nah, imbasnya itu langsung ya, Boys ya, di mana beberapa kawasan itu sudah terjadi antrian di beberapa SPBU gitu ya, dan itu bahkan panjang gitu ya antriannya. Nah, jadi narasi di lapangan ini menyebutkan bahwasannya masyarakat itu mulai panik gitu ya karena dari kenaikan harga Pertamax tadi gitu. Nah, menanggapi realitas yang seperti ini yang ramai di lapangan, bagaimana nih pandangan dari Bu Ois gitu? Iya, baik Bu Fitri. Ya, silakan. Pada saat ini Pertamax ada peralihan harga yang dulu sekitar 12.300 menjadi 16.250 dan ini pemerintah menetapkannya pada tanggal 10 Juni 2006 dan bertepatan Bu Fitri ya ini jam 2 malam ya Bu Fitri. Yes. Mungkin saat kita lagi tidur ya. Lagi lelap-lelapnya gitu ya. Ternyata pada saat pagi kita sudah mendapatkan berita ternyata Pertamax sudah harga yang baru gitu ya. Dan justru ini mungkin kita makin menjerit ya gitu. Dan ini juga akhirnya dengan Pertamax ini kayak kita tuh manja banget gitu ya, ketika Pertamax ini naik kita malah menjerit gitu. Nah, ini ada apa gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ketika kalau kita melihat di lapangan Pertamax ini ketika dipakai oleh para pengguna kendaraan bukan karena manjanya itu ya Bu Fitri ya, tapi bagaimana cara mereka untuk menjaga dan menjaga supaya dan supaya mereka itu menjaga motornya atau kendaraannya itu tetap bagus. tetap bagus ya, tetap prima. Untuk menjaga bahwasanya para pengendara menggunakan Pertamax ini untuk bisa tetap prima dengan kendaraannya tersebut. Nah ini, tapi ketika dengan adanya kenaikan BBM ini yang
Apa sih? Ron ya, disebutnya Ron ya. Iya. Ron 92 ya. 92. 92 ya. Itu harus disebutkan ya, Pertamax Ronnya itu ya. Nah, kenaikan Pertamax Ron 92 ini justru memang luar biasa, kenaikannya yang sungguh sangat signifikan ya, sekitar kisaran 32%. Kalau di apa di kalau dipresentasikan itu sekitar 32%, dan kalau kita hitung-hitung dengan jari kita mungkin ada kisaran 3.950 rupiah. Itu kan lumayan ya Bu Fitri ya, itu dengan angka yang 3.000 lebih itu mencapai 4.000. Nah, ini tuh justru di situ para pengendara motor yang dulu mereka itu menggunakan Pertamax, akhirnya di situ ada peralihan para pengendara yang dulu menggunakan Pertamax, sehingga ada peralihan menjadi ke bahan bakar dari awalnya non subsidi menjadi bahan bakar ke subsidi. Akhirnya mereka menyerbu mereka menyerbu Pertalite, Bu Fitri. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya ada antrian panjang di beberapa SPBU yang ada di daerah Jakarta Barat. Dan tentunya ini pasti bukan hanya di Jakarta Barat saja, Bu Fitri ya. Pasti di seluruh Indonesia. Dan tentunya ini juga ketika diberlakukan bukan hanya di wilayah Jakarta, pasti seluruh Indonesia. Dan ini pasti dengan kenaikan tersebut, beban masyarakat itu bertambah, Bu Fitri, seperti itu. Ya, betul sekali ya, Ustaz Bu Ois ya. Beban hidup berarti semakin menghimpit gitu ya. Betul, iya. Nah, kalau kita dengar gitu ya dari sisi pembuat kebijakan, nah itu pasti selalu ada narasi yang melatar belakangi gitu ya. Nah, sekarang menurut analisa dari Bu Ois nih gitu ya, apa sih gitu ya yang melatar belakangi gitu sehingga si pemerintah ini kok tega gitu ya menaikkan harga Pertamax gitu di situasi kehidupan yang lagi menghimpit gitu ya, kondisi ekonomi yang lagi sempit gitu dan sulit gitu ya. Nah, sehingga masyarakat itu tambah sulit gitu. Mungkin seperti itu. Iya Bu Fitri ya, betul. Jadi rakyat itu makin udah sengsara, jadi makin terjepit dan menjerit gitu ya, itu ya. Jadi ada poin tambah menjeritnya itu ya. Dan memang justru ketika pemerintah itu mengambil suatu kebijakan, pasti mereka itu memberikan alasan. Tapi alasannya itu biasanya sih alasan yang klasik ya, yang tiap kali ada perubahan harga di bahan bakar minyak ini selalu ada alasan gitu ya. Kalau yang pada saat ini memang pemerintah itu mengeluarkan statementnya gitu ya. Yang pertama itu adalah menyesuaikan harga minyak dunia pada saat ini, karena memang ada krisis geopolitik perang Iran. Itu karena pasti akan mempengaruhi harga minyak dunia, Bu Fitri ya. Dan terus juga yang kedua itu adalah untuk menjaga pasokan energi tetap aman. Supaya karena tadi ya karena perjalanan dari Iran itu ada pencegalan di Selat Hormuz, jadi pasti otomatis harga itu pasti akan melambung tinggi gitu. Dan yang ketiga memang pemerintah mengatakan bahwasanya ketika Pertamax ini naik adalah karena ada perubahan kurs dolar. Ya sekarang di mana perubahan kurs dolar ini mencapai 18.000. Sungguh sangat ironi bagi kita sebagai rakyat kecil, Bu Fitri. Jadi sebenarnya ada terjadi benturan narasi gitu ya di tengah masyarakat gitu ya, terkait dengan kondisi keuangan negara dan isi dompet masyarakat. Betul, gitu iya, Bu Fitri. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dampak nih Bu Ois ya, kan apakah ini menyasar hanya kelas menengah saja gitu ataukah memang sampai ke lini paling bawah gitu ya. Nah, jadi menurut Ustazah nih menurut Bu Ois siapa nih yang sebenarnya paling
terpukul gitu Iya, ya, betul. paling terdampak dari kebijakan kenaikan ini Iya, gitu. betul Bu Fitri. Iya, tadi kata Bu Fitri itu dampaknya bisa jadi kalangan atas, Ya, menengah. menengah ke atas gitu. Ya. Itu sebenarnya alasan klise deh ya. Ya. Ya, jadi memang sebenarnya kan kalau kita melihat Pertamax itu ternyata bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang kaya saja. Tadi saya sudah dikemukakan di pendapat pertama bahwasanya Pertamax ini juga dikonsumsi oleh masyarakat karena untuk menjaga stamina motor. Ya. Karena pada saat ini motor matic itu kalau tidak menggunakan konsumsi bahan bakar yang prima, itu akan mempengaruhi Mesin. mesin, betul Bu Fitri. Nah itu ya, jadi memang, nah ini sebenarnya salah kaprah gitu ya dengan pendapat pemerintah ini gitu ya. Jadi memang Pertamax ini juga digunakan para pejuang nafkah. Ya. Biasanya yang kalau kita sering melihat mungkin ya, biasanya para driver ojek online kayak begitu ya. Terus juga ternyata para pekerja yang swasta itu pasti mereka menggunakan Pertamax juga. Mungkin salah satunya saya juga Bu Fitri pakai Pertamax, karena kalau tidak pakai Pertamax motor saya itu kurang prima dipakainya gitu. Iya, salah satunya itu. Dan justru emang ini dampaknya bagaimana nanti ke konsumsi rumah tangga salah satunya. Kalau konsumsi rumah tangga akhirnya ngaruhnya ke dapur ngebul para ibu. Dengan dampak Pertamax ini kenaikannya yang tadi sangat signifikan ini, nanti harga-harga itu pasti akan melambung tinggi. Ya, karena memang kenaikan ini bukan pertama kali ini saja. Sebelumnya kita sebelum Ramadan itu sudah disuguhkan dengan harga barang kebutuhan pokok itu sudah melambung tinggi, sampai sekarang belum ada penurunan harga bahan pokok gitu. Dan juga memang sebelumnya juga kan kalau kita mendengar berita bahasanya ada kenaikan bahan plastik. Nah ternyata ini sangat mempengaruhi sektor industri, dan akhirnya apa yang terjadi Bu Fitri, dengan plastik ini menjadi lebih tinggi harganya, nanti kalau misalkan di sektor produksi pasti mereka itu akan memperkecil hasil produksinya. Ngerasain nggak tuh Bu Fitri ketika beli tempe menjadi lebih kecil? Nah itu Bu Fitri gitu ya. Nah itu baru beberapa akibat. Apalagi ditambah sekarang kenaikan Pertamax gitu. Dari sektor nanti kalau misalkan industri juga ya. Kalau tadi misalkan industri itu tidak ketika mereka memproduksi sebuah barang, ketika harga Pertamax tinggi pasti akan mempengaruhi produksi. Karena ketika mereka untuk membeli barang dan memdistribusikan pasti menggunakan BBM gitu. Walaupun mungkin truk itu tidak menggunakan Pertamax, tapi itu pasti terkena imbasnya gitu. Akhirnya dikhawatirkan itu nanti kalau misalkan sektor produksi atau industri itu tadi ya ada pemangkasan, nanti ada dua kemungkinan. Nah itu kan pasti akan berimbas kepada sektor industri, apakah untuk karyawan itu upahnya itu dipangkas ataukah terjadinya PHK. Nah ini luar biasa nantinya berdampak yang signifikan. Nah ini yang dikhawatirkan ya dari kenaikan harga BBM itu jarang sekali kenaikan harga BBM itu berdiri sendiri gitu ya. Betul. Nah jadi pasti punya efek domino di mana yang begitu Pertamax naik pasti barang pokok juga ikut naik gitu ya. Kemudian transportasi harganya akan naik gitu ya. Nah kemudian bagaimana menurut Ibu melihat rantai efek domino ini dalam mencekik gitu ya daya beli masyarakat? Iya betul Bu Fitri. Ya jadi memang kalau kita melihat bahan bakar minyak ini adalah menjadi nadinya ya. Kalau tidak ada bahan bakar kayaknya mungkin bapak-bapak nggak bakalan pergi untuk bekerja. Iya, jadi memang itu adalah nadinya perekonomian. Jadi kalau ketika naik ya pasti yang ikut terjepit siapa?
para bapak juga nanti sampai ke para ibu. Iya. Nah, ini tuh menjadi efek domino yang sangat besar bagi semua sektor gitu ya. Ya kalau tadi ya untuk sektor jarum logistik dan distribusi itu sangat paling berefek besar gitu ya untuk para industri, dan juga untuk efek psikologi di pasar. Nah, ketika kalau di pasar itu sebelum ada kenaikan diketok palu oleh pemerintah, biasanya pasar itu harganya sudah dilambungkan terlebih dahulu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan kita sekarang naiknya yang sangat signifikan, itu pasti harga-harga juga akan melambung tinggi. Iya. Dan juga ketika Pertamax ini naik juga akan berimbas kepada ibu rumah tangga. Kalau tadi harga itu akan melambung tinggi, maka akan ada pemangkasan pengeluaran. Berarti akhirnya efek domino kepada siapa? Kepada generasi. Bisa jadi nanti lebih banyak yang stunting tuh. Iya, karena mengurangi gizi anak-anak gitu. Dan juga memang yang paling dikhawatirkan itu Pak industri. Ketika mereka tadi tidak bisa memproduksi lagi, akhirnya para karyawan itu di PHK, akhirnya berarti kan para ibu di dapur itu nggak bakalan ada dapur ngebul lagi. Berarti apa? Para pencari nafkah pasti berpikir keras bagaimana supaya dapur para ibu ini tetap ngebul. Nah, kalau misalkan orang yang waras gitu ya, mungkin cara berpikir juga, oh yang penting halal gitu. Pasti yang penting kalaupun serabutan yang penting halal gitu. Kalau misalkan si para bapak ini sudah tidak berpikir dengan panjang, mereka melakukan tindakan kejahatan. Nauzubillah, itu pasti akan berdampak yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa jadi adanya banyak pencurian, ada banyak pembegalan, dan juga bisa jadi sampai ke prostitusi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, seperti itu, mungkin Bu Fitri sempat bertanya enggak sih, selama ini kok namanya bahan bakar minyak itu selalu ada kenaikan terus tapi nggak pernah turun gitu. Menganggap Bu Fitri? Iya. Kita harus mengkaji ulang gitu bagaimana mekanisme harga terhadap minyak bumi ini gitu. Ternyata pada saat ini harga yang ada di kisaran di tataran masyarakat itu terhubung dengan korporasi, Bu Fitri. Jadi memang ketika korporasi itu pasti mainannya ingin mendapat untung atau buntung, Bu Fitri. Ya, pasti untung. Biasanya korporasi ini negara apa swasta? Nah, nggak mungkin kan kalau negara, nah, pasti swasta. Begitu Bu Fitri. Ya. Menarik sekali ya Bu Ois. Artinya masalah ini adalah masalah yang sistemik gitu. Betul, ya. Iya. Jadi tadi Bu Ois menyinggung terkait adanya keterlibatan korporasi atau swasta dalam menentukan harga energi kita gitu ya. Nah, dan publik itu sering mendengar saran ya agar udah sektor ini dilepaskan aja ke mekanisme pasar gitu ya dengan swasta gitu. Nah, tapi justru ini kan akhirnya menekan sebaliknya gitu ya, bukan menolong masyarakat gitu ya. Nah, jadi di sini yang mau saya tanyakan apa nih maksudnya nih Bu Ois ya, mengapa pengelolaan energi ini tidak boleh dikelola oleh swasta? Iya betul ya. Jadi memang pada saat ini sebenarnya Allah telah menganugerahkan kepada Indonesia berupa sumber daya alam yang begitu melimpah, yang tidak ada taraknya ya. Kalau dihitungan dengan jari, kayaknya sepertinya nggak cukup jari ini gitu ya untuk menghitung bagaimana kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita berupa sumber daya alam ini. Namun pada saat ini kan sumber daya alam ini tidak bisa kita nikmatin. Nah, itu siapa sih yang nikmatin yang berlimpah itu gitu ya. Jadi yang nikmatin pada saat ini memang negara. Ya, ternyata pemerintah itu telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu adalah Undang-Undang Liberalisasi terhadap migas, Bu Fitri. Salah satunya adalah jadi memang negara itu menyerahkan migas itu kepada korporasi atau swasta, yaitu mulai dari hulu sampai hilir. Kalau dari hulu itu adalah penambangan dan pengelolaan tambang, sedangkan dari hulu itu adalah distribusi dan penentuan harga
BBM begitu Bu Fitri. Dengan adanya liberalisasi ini memudahkan investor asing ini memudahkan untuk menguasai pertambangan migas. Nah, makanya di sini berarti negara telah berlepas tangan sebagai pelayan umat. Nah, berarti mereka ini kalau untuk korporasi itu pasti adanya kaitannya dengan bisnis. Nah, berarti ketika mereka untuk mendapatkan harga itu dia dikembalikan dengan mekanisme pasar. Begitu Bu Fitri. Ya, ini yang membuat kita miris ya Bu Is ya. Di satu sisi rakyat itu antri dan menjerit ya, tapi di satu sisi Indonesia itu memiliki kekayaan yang melimpah ruah gitu ya. Nah, bahkan dikenal cadangan minyaknya itu banyak gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini sepertinya ada kontradiksi gitu ya, yang sangat menganga antara kekayaan alam yang begitu banyak yang dimiliki dengan apa yang dirasakan rakyat gitu. Iya betul ya. Ya sebenarnya itu kan narasi pemerintah terhadap sumber daya alam supaya kita tuh dikatakan miskin ya, tidak ada lagi sumber yang bisa dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan minyak dan energi itu gitu ya. Nah, ini memang sebenarnya kalau kita melihat kilang-kilang yang ada di Indonesia itu memang terbilang tua. Dan ini bukan kilangnya tua tidak ada isinya. Ternyata memang pemerintah itu sangat minim untuk teknologi. Nah, ini berarti memang pemerintah memerlukan biaya tambahan untuk membuka kembali kilang-kilang yang sudah tua tadi gitu ya. Nah, ini ternyata bukan miskin, ternyata banyak sekali para pakar menyatakan Indonesia itu memiliki 128 cekungan migas. Jadi memang menurut para ahli Indonesia itu memiliki 128 cekungan migas. Nah, ternyata ada 40 cekungan prospektif dan belum tereksplorasi. Sedangkan ada 20 cekungan yang aktif yang berproduksi sehingga bisa menghasilkan 4,7 miliar barel per tahun. Dan sedangkan ada 68 cekungan berpotensi, berarti ada 3,9 miliar ini barel belum terdeteksi. Itu kan berarti masih banyak Bu Fitri. Iya. Nah, berarti di sini yang menjadi persoalan kita itu bukan minim atau miskin terhadap sumber daya alam, tapi bagaimana pengelolaan terhadap sumber daya alam ini tidak dikelola dengan baik. Gitu ya. Karena apa? Pada saat ini pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada korporasi atau tadi swasta itu, gitu ya Bu Fitri, seperti itu. Iya. Arti akar permasalahannya itu bersumber dari bagaimana cara pandang dan aturan yang digunakan untuk mengelolanya ya, Bu Ois. Nah, jadi lahir yang bergantian kebijakan yang mencekik ini seolah-olah membuktikan bahwasannya pengaturan hajat hidup ini tidak bisa diserahkan kepada korporasi atau kepada swasta, yang memang itu aturannya yang dibuat oleh manusia gitu ya, yang selalu berubah-ubah tuh aturannya gitu ya, dan kepentingan mengikuti kepentingan dari segelintir orang saja gitu. Nah, ini mohon penjelasannya nih Bu Ois. Baik, Bu. Ya, jadi memang kalau kita melihat bahwasanya memang Allah fitrahkan kepada manusia itu memang lemah ya Bu Fitri. Jadi memang pada saat ini ketika sumber daya alam ini diserahkan kepada manusia dan manusia itu mengelolanya dan akhirnya yang mengelola itu adalah korporasi, pasti mereka itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat gitu ya. Jadi memang kita harus kembali lagi kepada aturan siapa? Aturan Allah. Kita sebagai makhluk Allah berarti memang yang harus mengatur itu semua adalah milik Allah gitu ya. Nah, ini memang Islam itu telah datang dengan seperangkat aturannya pasti membawa kemaslahatan bagi umat itu sendiri. Maka kita itu harus kembalikan lagi siapa sang pemilik sumber daya alam ini gitu. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam ini adalah milik Allah, tapi Allah memberikan izin kepada manusia untuk mengelolanya. Maka di sini seperti apa yang telah digambarkan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya, al-muslimuna syuraka'u fi salasi al-kala'i fil ma'i fin nari. Muslim itu berserikat kepada 3 hal. Yang pertama kepada padang rumput, dan kedua adalah kepada api, dan yang ketiga adalah kepada air. Para ulama itu bersepakat
yang namanya api ini adalah kaitannya dengan energi, Bu Fitri. Haram hukumnya kepemilikan sumber daya alam itu diserahkan kepada individu, korporasi, apalagi kaitannya dengan asing. Itu Allah telah melarangnya hal itu. Maka di sini bagaimana pengelolaan terhadap sumber daya alam ini, yaitu negara yang harus mengelolanya gitu. Dan pemanfaatannya dikembalikan kepada rakyat. Masya Allah ya, Bu Is, sebuah keteraturan hukum yang memang sangat indah dan adil gitu ya, yang memang harus diterapkan gitu ya. Sahabat Muslimah Jakarta, tidak terasa kita sudah di penghujung rubrik pada hari ini. Sebelum kita berpisah, kami persilahkan kepada Ibu Is untuk memberikan closing statement-nya atau pesan penutup bagi kita semua. Iya betul. Ya jadi sahabat muslimah kita harus menyadari kenaikan bahan bakar minyak ini terus akan selalu berulang gitu ya. Dan hal ini bukanlah takdir bagi kita. Sahabat muslimah Jakarta yang dirahmati Allah, keberkahan akan melimpah kepada kita mulai dari pengelolaan sumber daya alam dan pendistribusiannya melalui syariat Islam. Dan syariat Islam bisa terlaksana dengan benar dengan adanya sebuah institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Jazakillah khair Ibu Is atas ilmu analisa dan pencerahan yang luar biasa pada hari ini. Semoga menjadi amal jariah yang membuka cakrawala kita, sahabat muslimah Jakarta, yang menjadi benang merah sudah jelas bahwasanya rakyat, jeritan rakyat atas naiknya Pertamax bukan sekedar fenomena ekonomi biasa, melainkan buah dari salah kelolanya akibat diterapkannya aturan yang memang jauh dari syariat, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia. Islam telah memberikan panduan yang paripurna bahwa kekayaan alam adalah milik umat yang wajib dikelola. Saya Fitri Sofianti dan Ibu Is pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami untuk terus merekam realitas dan menjaga identitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.